Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Mahfud MD mendengar kabar bahwa Panji Gumilang dan MUI berdamai. Apakah akan gigit jari? Ya, kabar mengejutkan ya bahwa Pak Panji Gumilang dan MUI, dalam hal ini Anwar Abbas, ini sudah berdamai dan sepakat tidak akan melanjutkan lagi proses hukumnya ya. Gugatan kepada Anwar Abbas dicabut dan Anwar Abbas pun tidak akan menggugat Pak Panji Gumilang. Nah, berikut penjelasan kuasa hukum Pak Panji Gumilang bahwa mudah-mudahan ini akan berlanjut kepada proses pidana Pak Panji Gumilang. Nah, kalau misalnya laporan ya laporan penistaan agama kepada Pak Panji Gumilang ini dicabut, maka udah selesai. Pak Panji Gumilang mungkin bisa bebas ya, karena TPPU-nya sendiri belum ada bukti ya. Dan katanya pengajuan ke kejaksaan masalah perkaranya Pak Panji Gumilang sudah katanya dikembalikan sama kejaksaan karena dinilai kurang lengkap, disuruh lengkapin lagi. Nah, jadi dalam hal ini kalau misalnya memang itu semuanya sudah selesai, urusan penistaan agama ini sudah selesai, berarti tinggal TPPU-nya ini ya. Dalam hal ini Pak Mahfud MD lah yang mewakili pemerintah yang katanya melaporkan TPPU ini. Berarti sekarang adalah Al Zaitun berhadapan dengan Pak Mahfud MD. Jadi ini MUI ini mengambil langkah yang sangat strategis ya, berdamai dengan Pak Panji Gumilang. Pak Panji Gumilang juga mengambil langkah yang sangat strategis ya, dimana bahwa dulu waktu pencalonan presiden pilpres ya pada tahun 2019 ya kan, Mahfud MD ini disebut-sebut akan menjadi wapres, bahkan sudah menyiapkan baju untuk deklarasi cawapresnya Pak Jokowi. Tahu-taunya ya, Pak Jokowi ini malah menetapkan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang notabene adalah ketua MUI pada saat itu untuk menjadi cawapresnya. Artinya Pak Mahfud MD ini disalib oleh ketua MUI. Pasti kecewa ya, kecewa berat lah ya kan. Nah, sekarang pun Pak Mahfud MD ini memberikan sinyal-sinyal ingin kembali menjadi cawapres salah satu pasangan calon presiden ya kan, yaitu Pak Ganjar atau Pak Prabowo, karena ya berharap juga jadi cawapresnya Pak Anies mungkin ya dari statement-statementnya. Tapi hari ini Pak Anies sudah memberikan sinyal, bahkan akan mendeklarasikan akan menjadikan Caimin sebagai cawapres. Jadi posisi cawapres ini tinggal dua ya kan, cawapresnya Prabowo dan cawapresnya Pak Ganjar. Nah, tetapi kalau untuk Pak Prabowo sendiri, sinyal-sinyal kuat itu sudah ada pada pilihannya, ada pada Pak Erick Thohir ya. Pak Erick Thohir ini ya, isu yang beredar seperti itu. Nah, sekarang Pak Ganjar ini saja nih peluangnya. Mungkin peluangnya Pak Anies Pak Mahfud MD ini ya, karena Pak Ganjar sepertinya dari PDIP ini belum memberikan sinyal siapa yang bakal menjadi cawapresnya Pak Ganjar ya kan. Cuma kalau kita lihat secara peta kekuatan ya kan, mungkin ya Pak Ridwan Kamil masuk sorotannya Ganjar ya kan.
untuk mewakili Jawa Barat, kan begitu. Secara Pak Ridwan Kamil ini kan banyak juga suaranya di Jawa Barat, ya kan. Apakah akan memilih Pak Mahfud MD? Apakah yakin Pak Mahfud MD itu bisa mendongkrak suaranya Pak Ganjar Pranowo dari Jawa Timur, ya? Belum tentu. Kalau misalnya Pak Ganjar ngambil Menteri Agama yang sekarang, yang notabene adalah Panglima Bangser, wah, itu lebih strategis daripada Pak Mahfud MD tentunya. Kenapa? Karena Pak Menteri Agama yang sekarang ini sudah punya basis yang kuat di seluruh Indonesia, ya. Dia punya Banser yang siap menjadi tim sukses militan, ya kan. Atau jangan-jangan Pak Prabowo juga melirik Pak Menteri Agama ini, bisa jadi seperti itu. Jadi artinya peluang Pak Mahfud MD untuk menjadi cawapres ini menjadi sangat kecil sekali. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Pak Mahfud MD ini, ya kan? Kita tidak tahu, ya. Nah, terus Partai Demokrat sekarang ini juga sepertinya akan hengkang dari koalisinya Pak Anies. Kenapa? Karena mungkin ada kekecewaan karena katanya melanggar komitmen, ya kan? Jadi kemana Demokrat ini akan berlabuh? Besar kemungkinan akan mendukung Pak Prabowo. Nah, besar kemungkinan akan mendukung Pak Prabowo. Kalau misalnya mendukung Pak Prabowo, ingat, ya kan, Pak Mahfud MD ini dulu pernah bongkar percakapan, ya kan, kasusnya bisanya SBY, begitu, ya kan. Artinya kalau misalnya Demokrat gabung ke Pak Prabowo, ini akan menjadi apa ya, kerikil juga yang akan menghalangi Pak Mahfud MD untuk diajukan menjadi wakil presiden, Pak, dari calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Aduh, ya. Jadi, gagal lagi nih. Nah, diperkuat lagi sekarang dengan Pak Panji Gumilang yang sepertinya sudah mulai mesra dengan MUI, ya kan? Karena sebenarnya MUI dan Pak Panji Gumilang ini sepaham sebenarnya, cuma apa ya, kurang komunikasi saja, ya kan. Maksudnya misinya itu untuk membangun umat, ya kan, membangun generasi bangsa. Ya, Pak Panji Gumilang sangat Pancasilais, dan Pak Anwar Abbas juga mengatakan bahwa saya kan Pancasilais. Jadi ini sama-sama orang Pancasilais sebenarnya, tapi kenapa menjadi ada masalah? Karena itu tadi, belum ada komunikasi, ya kan, belum ada dialog. Nah, sepertinya setelah berdialog ini sudah mulai terjalin, ya, kesamaan, ya kan, mencari kesamaan, bukan lagi mencari perbedaan, ya kan, bahwa kita punya visi dan misi yang sama, yaitu membangun generasi bangsa, membangun umat Islam, ya kan. Nah, apa yang akan terjadi jika Pak Panji Gumilang ini bersatu, ya, dengan MUI? Wah, itu kan menjadi kekuatan yang sangat besar dan bisa menjadi nilai tawar. Bisa jadi kalau misalnya Pak SBY merestui Pak Panji Gumilang jadi cawapresnya Pak Prabowo diajukan, ya kan, dan MUI juga mendukung, wah, luar biasa ini Pak Prabowo, ya, bisa menang, ya. Kenapa? Karena Pak Panji Gumilang ini mewakili Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ingat, Pak Panji Gumilang ini ada Jawa Timurnya, ya, beliau lahir di Gresik, ya, di Surabaya. Terus pesantrennya ada di Jawa Barat, Indramayu, ya kan. Terus istrinya orang Banten, ya kan, Provinsi Banten, ya kan. Terus Pak Panji Gumilang ada darah Bantennya juga. Terus ada darah Bugisnya juga, darah Sulawesinya juga.
Terus beliau ulama besar juga, tokoh yang disegani, ya, punya prestasi yang hebat. Jadi sangat besar kemungkinan ya bahwa Pak Panji Gumilang ini bisa maju menjadi cawapres, ya, atau bahkan menjadi capres, ya, kalau ada yang mau legowo. Nah, kalau misalnya ya apa namanya, partai pengusung Anies yang satu lagi ini, PKS ini juga cabut dari koalisi, ya, waduh, maka kiamat sudah koalisinya Pak Anies ini. Tidak mencukupi suara untuk maju jadi capres barangkali. Kalau hanya mengandalkan suaranya Nasdem dan PKB. Ya, saya belum hitung-hitung ya kursinya apakah sudah memenuhi kuota, ya kan, 20%, ya. Nah, jadi semakin seru ya fenomena yang terjadi ini, bongkar pasang koalisi-koalisi ini ditambah dengan Pak Panji Gumilang ini semakin membuat ya apa ya, permainan politik di Indonesia ini semakin cantik, semakin menarik, semakin hari semakin ingin selalu diikuti perkembangannya. Cuma yang jadi masalah ini Pak Mahfud MD ini, ya. Pak Mahfud MD ini sudah bongkar sana sini, ya kan. Bongkar Sri Mulyani, ya kan, dari Kementerian Keuangan. Itu masalah dana mencurigakan yang 349 triliun itu, ya kan. Secara tidak langsung ini kan membongkar aibnya pemerintahan kabinetnya Pak Jokowi, ya. Jadi apakah Pak Jokowi akan merestui Pak Mahfud MD untuk jadi cawapres? Ya nggak tahu lah ya. Saya kira tidak. Jadi menurut saya Pak Mahfud MD ini tidak akan bisa jadi cawapres, ya. Kecuali kalau misalnya mungkin mengikuti jejaknya MUI dan Pak Anwar Abbas, yaitu mau berdamai dengan Pak Panji Gumilang, ya kan, dan bisa berkomunikasi, ya kan, dengan baik, bahkan bisa bersama-sama, dan mungkin beliau bisa menjadi punya nilai tawar begitu loh. Aduh, semakin menarik ya. Oke, itu saja Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.